warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raihan Muhammad Aminah, mahasiswa S1 Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Pekalongan, Pekalongan. Untuk kali ini saya akan mencoba membuat video tugas dari Pak Indra Tanjung. Tugas UTS yaitu membuat video penjelasan dari tugas 1 yang telah dikumpulkan kemarin, yaitu menganalisis laporan keuangan. Di sini saya menggunakan laporan keuangan pada perusahaan PT Gudang Garam. Itu yang dipakai itu laporan neraca per 31 Desember 2020 sama dengan PT Gudang Garam laporan laba rugi pada per 31 Desember 2020. Oke, langsung saja pada analisis yang pertama, analisis laporan basis keuangan, analisis pertumbuhan, untuk pengertiannya sendiri. Maaf, maksud saya di analisis pertumbuhan ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada analisis year to year analisis sama index number trend analisis. Oke, langsung saja. Yang pertama ada analisis year to year, yaitu analisis ini merupakan metode analisis menggunakan selisih atau perbandingan pada setiap periode akuntansi. Untuk rumusnya sendiri yaitu periode saldo periode terakhir, yaitu pada tahun 2000, di sini pada tahun 2020 dikurangi dengan saldo pada tahun sebelumnya, yaitu 2019. Di sini saja, jadi kita kurangkan saja yang 4.774.272 ini dikurangi dengan 3.571.886. Hasilnya itu 1.223.086. Kita melakukan rumus ini sampai bawah. Untuk yang pertama ini kita melakukannya pada laporan neraca. Kedua, ada analisis index number trend, yaitu pengertian sendiri merupakan analisis yang melakukan perbandingan tren dalam jangka waktu tertentu. Rumusnya sendiri yaitu saldo periode akhir dibagi saldo periode sebelumnya terus dikali 100. Kita langsung saja rumus seperti ini. Jadi ini saldo yang pada tahun 2020 dibagi dengan saldo pada tahun 2019. Terus kita kalikan 100, hasilnya yaitu 133,66. Setelah itu ada analisis common size. Untuk pengertiannya sendiri, analisis common size-nya adalah analisis laporan keuangan dengan membandingkan akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan sebagai presentasinya. Presentasinya itu kita menggunakan persen. Untuk rumusnya sendiri kita lihat di sini ada pada B80 bagi B97. Oke, untuk yang pertama, untuk bagian aset itu rumusnya yang pada tahun 2019 itu saldo pada tahun 2019 dibagi dengan total jumlah aset, yaitu ini
7.647.247.274. Terus kita bagi maksud saya kita kali 100. Jadi ini 3.571.886. Ini kita bagi dengan ini jumlah asetnya, terus kita kali 100, hasilnya 4,54. Yang tahun 2020 sama. Jadi saldo akun kita yang mau kita hitung. Di sini ada kas dan setara kas. Misal ini nanti kita bagi jumlah asetnya yang pada tahun 2020, karena ini pada tahun 2020. Terus kita kali 100, hasilnya 66,11 itu. Terus ada pada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas dan ekuitas kita menggunakan saldo yang 2019. Ini kita menggunakan kita contohkan pada pinjaman jangka pendek. Pada pinjaman jangka pendek ini pada tahun 2019 saldonya 17.216.439. Kita pembagiannya yang menggunakan pembagiannya di jumlah total liabilitas dan ekuitasnya. Jadi nanti ini saldo ini dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019, terus kita kalikan 100, hasilnya 21,89. Yang tahun 2020 sama seperti itu, kita cuma ganti tahunnya. Untuk liabilitas dan ekuitas cara menghitungnya sama seperti itu dan pembagiannya sama. Oke, terus kita langsung ke analisis likuiditas. Untuk pengertiannya sendiri, analisis likuiditas ini adalah metode analisis untuk menggambarkan posisi uang kas dan kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi utang-utangnya sebelum jatuh tempo. Di sini ada 7. Yang pertama itu ada current ratio, rumusnya aset lancar dibagi utang lancar. Terus yang kedua ada asset ratio, rumusnya yaitu current asset dibagi inventory, current asset dikurang inventory dibagi utang lancar. Terus yang ketiga ada cash ratio, yaitu rumusnya cash or cash equivalent dibagi dengan utang lancar. Terus yang keempat ada working capital, rumusnya aset saat ini dibagi kewajiban lancar. Terus ada yang kelima ada result IR, rumusnya sendiri rata-rata piutang. Terus dibagi penjualan dibagi 360, sebelumnya penjualan ini dibagi 360 dulu, terus hasilnya itu rata-rata piutang dibagikan hasil ini. Terus ada day sale in inventory, rumusnya sendiri rata-rata persediaan, terus dibagi dengan hasil HPP dibagi 360. Terus ada analisis rasio solvabilitas,
Untuk pengertiannya sendiri adalah metode analisis yang bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya dengan jaminan aset kekayaan yang dimiliki perusahaan hingga perusahaan itu tutup atau bangkrut. Seperti itu. Ada 3 yang ditanyakan, yaitu debt to asset ratio, rumusnya total liabilitas dibagi dengan total aset, terus ada debt to equity ratio, jadi rumusnya total liabilitas dibagi equity, terus ada long term debt to equity ratio, rumusnya yaitu utang jangka panjang dibagi equity. Seperti itu tahun 2019-2020. Terus ada analisis laporan laba rugi, ini sama seperti tadi, membedakan tadi pada laporan neraca, yang kedua ini pada laporan laba rugi menghitungnya sama dan yang dianalisis sama, yaitu year analisis dan intermittent analysis. Oke, kita kembali aja yang ini. Terus ada analisis common size sama kayak tadi. Sama seperti tadi. Yang membedakan tadi itu pada laporan neraca, yang sekarang ini pada laporan laba rugi. Terus kita langsung aja ke analisis rasio profitabilitas maksud saya. Untuk pengertian sendiri adalah metode analisis yang bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dalam bentuk persentase. Kita buat persentasenya, kita menggunakan persen. Ini menggunakan persen. Yang pertama ada gross profit margin, rumusnya sendiri laba kotor dibagi dengan penjualan. Yang pertama di analisis rasio profitabilitas itu ada gross profit margin, yaitu rumusnya laba kotor dibagi penjualan, nanti kita kali 100. Terus yang kedua ada net profit margin, untuk rumusnya laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Terus ada ROE atau kita sebut return on equity, rumusnya laba bersih dibagi modal saham. Terus ada ROA, untuk rumus ROA itu adalah return on asset, rumusnya sendiri adalah laba bersih dibagi total aset. Terus yang terakhir ada ROI, return on investment, yaitu rumusnya keuntungan investasi dibagi dengan biaya investasi. Untuk tahun 2019 seperti ini, tahun 2020 seperti ini. Oke, lanjut ke analisis yang berikutnya, yaitu analisis aktivitas. Yang pertama itu ada yang namanya perputaran kas dan setara kas, rumusnya HPP dibagi rata-rata kas. Yang kedua ada perputaran piutang dan rata-rata, rumusnya yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang. Yang ketiga ada perputaran persediaan dan rata-rata umur persediaan,
rumusnya HPP dibagi rata-rata persediaan. Terus yang keempat ada perputaran total, rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Yang kelima ada perputaran aset tetap, rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap maksud saya. Tahun 2019 seperti ini. Tahun 2020 seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keren.